Sebagai calon guru penggerak, saya tentu harus mengambil peran dalam menanamkan budaya positif di sekolah atau menguatkan budaya positif yang telah ada. Peran yang bisa saya ambil yaitu yang pertama dimulai dari diri saya sendiri dengan menanamkan disiplin pada diri saya. Sebagai seorang guru yang ditiru dan digugu oleh murid, saya harus menjadi tauladan bagi murid-murid saya. Yang bisa saya lakukan adalah datang tepat waktu, menebarkan senyum, sapa, salam, dan sopan santun, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Selain itu, terus mengembangkan diri dengan semangat belajar sepanjang hayat. Peran selanjutnya yang bisa saya lakukan adalah pada pembelajaran di kelas. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya harus menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menantang bagi murid sehingga potensi-potensi yang ada pada murid dapat berkembang secara optimal. Selain itu, pembelajaran harus mampu menstimulus kecerdasan budi pekerti murid. Saya juga bisa bersama murid membuat kesepakatan kelas yang berisi keyakinan akan nilai-nilai kebajikan yang harus dijalankan bersama. Selanjutnya, peran yang bisa saya ambil adalah menempatkan diri saya sebagai posisi manajer dalam kontrol terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Kontrol manajer menerapkan segitiga restitusi sehingga murid diharapkan dapat kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, agar budaya positif ini dapat berkembang dan tumbuh dengan baik, maka harus mampu berkolaborasi antara semua elemen yang ada di sekolah untuk menciptakan budaya positif sebagai pengejawantahan visi sekolah sehingga terbentuklah murid dengan profil pelajar Pancasila. Banyak hal yang saya pelajari pada modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, penghargaan dan hukuman, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Fajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Disiplin diri dapat tercipta bila hanya kita mempunyai kontrol terhadap diri kita sendiri, yaitu kemampuan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang dihargai. Disiplin diri hanya akan terbentuk pada mereka yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal adalah dorongan dari dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang diyakini dan ingin menjadi seseorang sesuai dengan nilai tersebut. Bukan karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bukan juga karena mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nilai-nilai yang diyakini tersebut dapat dituangkan dalam keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas dibuat dan disepakati bersama murid yang menjadi pondasi dan arah tujuan kelas atau sekolah, serta menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan yang ada di kelas atau di sekolah. Menghadapi pelanggaran yang dilakukan oleh murid, terdapat 5 posisi kontrol yang bisa diambil oleh guru. Yang pertama, posisi sebagai penghukum,
yaitu dengan memberikan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Yang kedua, posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Dengan ini murid menjadi merasa sebagai seorang yang gagal. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Hal ini membuat murid menjadi ketergantungan terhadap sosok guru tertentu. Yang keempat, sebagai pemantau, di mana guru menanyakan tentang peraturan sekolah yang dilanggar oleh murid, dan murid harus menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Yang kelima adalah posisi manajer. Pada posisi manajer ini, guru menguatkan karakter yang ada pada murid dengan melakukan kegiatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi di mana murid bisa memperbaiki kesalahan yang dilakukannya, sehingga murid bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat dilakukan dengan 3 langkah yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana guru meyakinkan murid bahwa setiap orang melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Yang kedua adalah memvalidasi kesalahan, di mana guru meyakinkan murid bahwa setiap tindakan didasari oleh sebuah alasan. Yang ketiga adalah mencari keyakinan, di mana pada proses ini murid diingatkan kembali tentang keyakinan-keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Terdapat beberapa perubahan dalam pola pikir saya setelah mempelajari modul 1.4 ini. Perubahan yang paling mendasar adalah bahwa sejatinya guru tidak bisa mengontrol murid, tetapi muridlah yang mengontrol dirinya sendiri. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, saya mencoba untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan pada diri murid dengan harapan muncul motivasi internal pada diri murid, sehingga murid bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya atas dasar motivasi internal tersebut. Yang kedua, bahwa saya sebagai seorang guru harus mampu memahami kebutuhan dasar murid sehingga bisa membantunya untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara memberikan ruang baginya untuk mendapatkan pencapaian yang berarti. Yang ketiga, bahwa sebagai seorang guru, saya harus mengambil posisi sebagai manajer dalam menghadapi permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh murid dengan menerapkan segitiga restitusi. Terdapat beberapa pengalaman yang pernah saya alami dan lakukan dalam menciptakan budaya positif di sekolah, baik sebelum ataupun sesudah mempelajari modul 1.4 ini. Di antaranya, hadir tepat waktu sebagai penghargaan terhadap diri saya sendiri untuk menjadi tauladan bagi murid. Kemudian, sebelum mempelajari modul 1.4 ini, untuk menghadapi pelanggaran dan menyelesaikan masalah murid, saya lebih banyak mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian pemantau. Kemudian setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, saya mencoba untuk memposisikan diri saya sebagai posisi kontrol manajer dengan menerapkan restitusi, yaitu dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Saya merasa sangat bersemangat dalam menerapkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Walaupun kadang saya merasa bersalah dengan murid atas tindakan saya. Misalkan, saya masih sering memberikan hukuman kepada murid atas pelanggaran yang mereka lakukan. Saya merasa banyak hal yang harus saya pelajari dan perbaiki dalam menghadapi pelanggaran ataupun dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Yang paling utama adalah saya harus berusaha dan bisa menempatkan diri saya sebagai posisi manajer dalam menghadapi pelanggaran murid, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, untuk menghadapi pelanggaran dan menyelesaikan masalah murid, saya lebih banyak mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian pemantau. Kemudian setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, saya mencoba untuk memposisikan diri saya sebagai
posisi control manager dengan menerapkan restitusi, yaitu dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, sebenarnya saya sudah pernah menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Hanya saja belum secara utuh dan tidak terarah. Langkah yang saya lakukan lebih banyak pada menstabilkan identitas dan juga memvalidasi tindakan yang salah, tetapi masih minim sekali dalam mencari nilai-nilai kebajikan sesuai dengan kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Setelah mempelajari modul 1.4 ini dengan semua teori yang ada tentang budaya positif, terdapat satu hal yang sangat penting untuk menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu bahwa budaya positif ini tidak akan tercipta oleh seorang diri. Artinya harus terjadi kolaborasi antara semua warga sekolah dan semua elemen yang ada di sekolah tersebut untuk menciptakan budaya positif ini. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya.